wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Merono Mrene Ubet, orang liwat. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas estimasi omset budidaya jangkrik dengan hitungan normal ya. Dan pada video kali ini kita menggunakan ukuran telur jangkrik 1 kg. Kita mulai dengan modal yang pertama, yang pasti untuk peternak jangkrik pemula atau yang belum pernah budidaya jangkrik, yang pertama-tama dipersiapkan adalah kandang jangkrik. Akan tetapi kalau untuk peternak jangkrik yang sudah kloter kedua dan seterusnya, dalam artian bukan peternak jangkrik baru, itu tidak perlu lagi menyiapkan modal untuk pembuatan kandang. Jadi modal pembuatan kandang ini hanya untuk peternak jangkrik pemula. Oleh karena itu, di video kali ini kita tidak akan mengulas modal pembuatan kandang, karena modal pembuatan kandang itu hanya di awal saja. Jadi untuk kloter yang kedua dan seterusnya, kita itu tidak mengeluarkan modal untuk pembuatan kandang lagi. Maka di video kali ini kita ulas yang modal selain pembuatan kandang. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah telur jangkrik. Untuk telur jangkrik seberat 1 kg itu harga normalnya, sekali lagi ini adalah hitungan normal. Jadi karena harga telur jangkrik maupun jangkriknya sendiri, harga itu tidak stabil. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa mahal banget, bisa murah banget. Jadi di sini kita gunakan ukuran harga normalnya saja. Untuk telur jangkrik, harga normalnya itu 1 kg 200.000. Jadi yang pertama, modal yang pertama, telur jangkrik itu 200 TJ, ini telur jangkrik 200.000 rupiah. Ini harga normalnya. Yang kedua, modal yang kedua yaitu konsentrat atau por. Konsentrat ini digunakan untuk pakan jangkrik ya, pakan utama jangkrik. Jangkrik itu pakan utamanya ada dua, yang pertama por, sama yang kedua minum. Minumnya itu biasanya pakai gedebok pisang, bisa pakai sayur-sayuran, tapi menurut saya lebih optimal dengan gedebok pisang. Dan bisa lebih baik lagi dikasih gedebok pisang sama hijauan. Pada dasarnya jangkrik itu hijauan mau semua ya, doyan semua. Konsentrat itu kita anggap saja, ini menurut pengalaman saya, kalau hasil jangkrik itu 100 kg, konsentratnya itu biasanya menghabiskan 125 kg konsentrat atau por. Jadi selisihnya sekitar 20 sampai 25 kg. Misalnya kita menghabiskan por dalam ternak jangkrik, menghabiskan konsentrat atau por sebanyak 125 kg, maka biasanya jangkriknya itu, hasil panenan jangkrik kita itu mendapatkan 1 kintal atau 100 kg. Jadi kita anggap saja kita dapat 100 kg jangkrik ya. Jadi konsentratnya menghabiskan 125 kg. Kemudian 125 kg ini kalau dirupiahkan, kalau di tempat saya 1 kilogramnya itu normalnya 7.000. Jadi 7.000 kali 125 itu sama dengan 875.000. Jadi modal kita untuk konsentrat itu 875.000. Jadi modal ternak jangkrik ukuran telur jangkrik 1 kg itu hanya ini. Selain pembuatan kandang ya, sudah saya katakan di awal tadi, kalau pembuatan kandang itu jangka panjang ya. Punya saya 4 tahun saja ini masih bagus kandang jangkriknya. Jadi modal kandang itu di awal saja, bukan cuma di budidaya jangkrik ya, mungkin di budidaya yang lainnya juga seperti itu. Selama masih belum rusak dan tetap bisa digunakan, ya kita tidak mengeluarkan modal untuk pembuatan kandang lagi. Jadi kalau di total semuanya 875.000 ditambah
modal telur jangkrik 200.000, totalnya 1.075.000. Jadi ini sudah modal semuanya ya, sampai panen. Dari ini konsentrat ini sampai panen, dari mulai menetasnya jangkrik sampai panen. Kemudian kita hitung hasil penjualan ya. Jadi sudah saya katakan tadi, ketika konsentrat habis 125 kg, itu biasanya jangkriknya hasil panenannya itu bisa mendapatkan 100 kg. Ini menurut pengalaman saya dan juga peternak jangkrik yang lain di daerah saya itu biasanya seperti itu. Kalau selisihnya itu konsentratnya antara 20 sampai 25 kg lebih banyak dibandingkan dibandingkan hasil panenan jangkrik. Jadi kalau 125 kg konsentratnya habis, maka jangkriknya dapat 100 kg. Kita anggap kita dapat 100 kg ya. Harga normalnya jangkrik itu 1 kilogramnya Rp20.000 ya. Kenapa kok Rp20.000 itu harga normalnya? Ini menurut saya ya. Jadi di daerah saya itu banyak peternak jangkrik yang dia kontrak sama pengepul. Jadi saya gunakan harga normal Rp20.000 itu saya berpatokan kepada peternak jangkrik yang kontrak. Jadi 20.000 kita kalikan 20.000. Jadi 20.000 per kilogram itu menurut saya sudah pas bagi kedua belah pihak, antara peternak jangkrik sama pengepulnya. Karena harga jangkrik itu tidak stabil ya, bisa naik turun. Jadi ketika harga turun, pengepul itu tidak terlalu tinggi untuk menjual ke kios sama atau ke sales. Dan juga bagi peternak jangkrik 20.000 per kilogram itu sudah lumayan, sudah ada hasilnya lah kalau maksimal. 100 kg kali 20.000 itu sama dengan 2 juta. Jadi hasil penjualan jangkrik kita sebanyak 100 kg itu mendapatkan uang 2 juta. Jadi kalau kita kalkulasi hasil penjualan 2 juta dikurangi sama modal, tadi modalnya telur jangkrik sama konsentrat itu 1.075.000. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dari budidaya jangkrik ukuran telur jangkrik 1 kg itu berarti berapa ini? 925.000. Ya, jadi ukuran telur jangkrik 1 kg itu kita mendapatkan hasil Rp925.000. Ini hasil bersihnya ya. Ya kita anggaplah kalau kita kurangi dengan bensin untuk kita mencari getebok sama hijauan, itu ya anggap saja 800.000 lah. 800.000. Ini sudah bersih, keuntungan bersih. Dan ini estimasi normalnya ya. Jadi ini hitungan normalnya, sekali lagi ini hitungan normalnya. Kalau hitungan tidak normalnya itu untungnya itu bisa berkali-kali lipat, dan juga bisa tidak untung, bahkan bisa rugi. Karena harga jangkrik itu naik turun. Bisa kalau tinggi itu bisa 80.000 per kilogram. Dan saya itu sudah pernah mengalaminya. Jadi kalau kita dapat 100 kg, kita dapat hasil penjualan kita dapat 8 juta. Kemudian dikurangi modalnya 1.075.
75.000. Jadi untung kita berkali-kali lipat. Sebaliknya kalau harga jangkrik itu turun, kita bisa tidak untung, bahkan bisa rugi. Jadi di sini saya hitung dengan hitungan normalnya ya, normalnya. Sekali lagi ini adalah hitungan normalnya. Nah, kenapa saya pakai harga telur jangkrik 200.000 hitungan normalnya? Karena harga 200.000 ini jangka perubahan naik turunnya itu lama. Jadi bisa 2 minggu, harga 200.000 ini bisa 2 minggu baru harga itu naik atau turun. Jadi jangka waktunya itu lama. Dan juga harga 20.000 ini perubahan harganya itu lama, bisa naik turunnya itu lama. Semisal 2 minggu harganya 20.000, kemudian setelah 2 minggu baru ganti. Makanya saya pakai harga 20.000. Selain saya berpatokan kepada harga petani kontrak. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Oke, biar tidak ketinggalan video baru yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.